Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Alvin dari program studi S1 Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang. Saya akan mempresentasikan makalah konsep ketuhanan dalam agama di dunia dan agama Islam. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kami kekuatan serta kelancaran dalam menyelesaikan makalah mata kuliah pendidikan agama ini. Di sini ada daftar isi bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup. Dalam bab 1 pendahuluan di sini berisikan latar belakang, rumusan masalah dan manfaat. Sedangkan bab 2 pembahasan yang berisi tentang ketuhanan dalam Islam, konsep Tuhan, perbandingan antar agama dan pembuktian wujud Tuhan. Bab 3 yang penutup berisikan kesimpulan dan saran. Setelah itu daftar pustaka. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Seorang muslim yang paripurna adalah nalar dan hatinya bersinar, pandangan akal dan hatinya tajam, sehingga sulit diterka mana lebih dahulu berperan kejujuran jiwanya dan kebenaran akalnya. Sifat kesempurnaan ini merupakan karakter Islam, yaitu agama yang membangun kemurnian akidah dan atas dasar kejernihan akal dan membentuk pola pikir teologis yang menyerupai bidang-bidang ilmu eksakta karena dalam segi akidah. Konsep ketuhanan dalam Islam mulai muncul setelah wafatnya Rasulullah Muhammad SAW karena muncul beberapa aliran yang bersifat tradisional dan modern. Sering juga terjadi pendapat tafsiran terhadap Al-Quran dan hadis yang melihat secara tekstual dan ada yang melihat secara kontekstual. Dalam konsep ketuhanan merupakan hal utama dan paling awal yang harus diperbaiki karena itu merupakan fondasi yang menopang kehidupan keislamannya nanti. Pembuktian wujud Tuhan seorang Islam dan pembuktian wujud Allah sangatlah susah karena tidak ada yang pernah dan bisa melihat Allah. Tapi hal yang harus kita ketahui bahwa manusia tidak mungkin bisa tanpa adanya pencipta. Rumusan masalah: seperti apakah ketuhanan dalam Islam? Bagaimana konsep ketuhanan dalam Islam itu? Dan bagaimana konsep ketuhanan dalam perbandingan antar agama di dunia? Bagaimana juga pembuktian wujud Tuhan dalam Islam dan agama di dunia? Manfaat: mengetahui ketuhanan dalam Islam, mengetahui konsep ketuhanan dalam Islam, mengetahui konsep ketuhanan dalam perbandingan antar agama di dunia, mengetahui pembuktian wujud dalam Islam. Bab 2 pembahasan ketuhanan dalam Islam. Dalam konsep Islam, Tuhan diyakini zat maha tinggi yang nyata dan esa, pencipta yang maha kuat dan maha tahu yang abadi, penentu takdir dan hakim bagi semesta alam. Islam menitik beratkan kualitualisasi Tuhan sebagai yang tunggal dan maha kuasa, yaitu tauhid. Dia itu wahid dan esa atau ahad, maha pengasih dan maha kuasa. Menurut Al-Quran terdapat 99 nama Allah, yaitu Asmaul Husna, yang artinya yang paling, nama-nama paling baik, yang mengingatkan setiap sifat-sifat Tuhan yang berbeda. Di antara 99 nama Allah, yang paling terkenal dan sering digunakan adalah Maha Pengasih, Ar-Rahman atau Ar-Rahim, yaitu Maha Penyayang. Penciptaan dan penguasaan alam semesta dideskripsikan sebagai suatu tindakan kemurhatian yang paling utama untuk semua ciptaan yang memuji keagungannya. Tuhan muncul dimanapun tanpa harus menjelma dalam bentuk apapun. Menurut Al-Quran, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan. Dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 6 103.
Islam mengajarkan bahwa Tuhan dalam konsep Islam merupakan Tuhan sama yang disembah oleh kelompok agama Abrahamik lainnya seperti Kristen dan Yahudi. Namun hal ini tidak diterima secara universal oleh kalangan non-Muslim. Konsep Tuhan. Konsep ketuhanan dalam Islam digolongkan menjadi dua, konsep ketuhanan yang berdasar Al-Quran dan hadis secara harafiah dengan sedikit spekulasi sehingga banyak pakar ulama bidang akidah yang menyepakatinya, dan konsep ketuhanan yang bersifat spekulasi berdasarkan penafsiran mendalam yang bersifat spekulasi filosofis bahkan mistis. Menurut para musafir, konsep ketuhanan berdasarkan Al-Quran dan hadis melalui wahyu pertama Al-Quran Al-Alaq ayat 15 ayat 1-5. Tuhan menunjukkan dirinya sebagai pengajar manusia. Tuhan mengajarkan manusia sebagai hal termasuk diantaranya konsep ketuhanan. Umat muslim percaya Al-Quran adalah kalam Allah, sehingga semua keterangan Allah dalam Al-Quran merupakan penuturan Allah tentang dirinya. Selain itu, menurut Al-Quran sendiri, pengakuan akan Tuhan telah ada dalam diri manusia sejak manusia pertama kali diciptakan. Al-A'raf surat 100 ayat 172. Ketika masih dalam bentuk roh dan sebelum dilahirkan ke bumi, Allah menguji keimanan manusia terhadapnya, dan saat itu manusia mengiyakan Allah dan menjadi saksi, sehingga menurut ulama pengakuan tersebut menjadikan bahwa alamiah bahwa manusia memang sudah mengenal Tuhan. Seperti ketika manusia dalam kesulitan otomatis akan mengingat keberadaan Tuhan. Al-Quran menegaskan ini dalam surat Az-Zumar ayat 8 dan surah Luqman ayat 32. Keesaan Tuhan atau Tauhid adalah mempercayai dan mengimani dengan sepenuh hati bahwa Allah itu Esa dan Wahid. Al-Quran menegaskan keberadaannya yang tunggal dan mutlak yang melebihi alam semesta sebagai zat yang tidak tampak dan wahid yang tidak diciptakan menurut Al-Quran. Dan Tuhanmu maha kaya lagi mempunyai rahmat. Jika dia menghendaki, niscaya dia memusnahkan kamu dan menggantimu dengan siapa yang dikehendakinya setelah kamu musnah, sebagaimana dia telah menjadikan kamu keturunan orang-orang lain. Quran surat Al-An'am ayat 133. Menurut Vincent C. Cornell, Al-Quran juga memberikan citra monis Tuhan dengan menjelaskan realitasnya sebagai medan semua yang ada. Dialah yang awal dan yang akhir dan yang batin. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Al-Hadid ayat 3. Sebagian muslim walau begitu mengkritik interpretasi yang mengacu pada pandangan monis atas Tuhan sebagai pengaburan antara pencipta dan cipta, dan ketidakcocokannya dengan monoteisme radikal Islam. Ketidakmampuan Tuhan mengaplikasikan ketidakmahakuasaan Tuhan dan mengatur konsepsi universal sebagai keuniversalan moral yang logis dan sepantasnya daripada eksistensial dan kerusakan moral seperti dalam politisme. Tuhan dalam Islam sifatnya universal daripada Tuhan lokal, kesukuan atau paroki, zat mutlak yang mengajarkan nilai kebaikan dan melarang kejahatan. Tauhid merupakan pokok bahasan muslim. Menyamakan Tuhan dengan penciptaannya adalah satu-satunya dosa yang tidak dapat diampuni seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Umat muslim percaya bahwa keseluruhan ajaran Islam bersandar pada prinsip tauhid, yaitu percaya Allah itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Bahkan tauhid merupakan konsep teoritis yang harus dilaksanakan karena merupakan syarat mutlak setiap muslim. Perbandingan antar agama. Beberapa sarjana barat menyatakan bahwa Muhammad juga menggunakan istilah Allah dalam berkomunikasi dengan pegang Arab
dan Yahudi atau Nasrani untuk menegakkan dasar umum dalam memahami nama Tuhan. Sebagai klaim, Gerhard Bowering menyatakan keraguan konsep Tuhan dalam Islam dan Tuhan dalam Arab pra-Islam. Ketika membandingkan politisme Arab pra-Islam, Tuhan dalam Islam tidak memiliki teman dan sekutu maupun pertalian antar Tuhan dengan jin. Arab pagan pra-Islam bermula dengan adanya berhala yang dibawa ke tanah Arab oleh Amr bin Luhai. Mereka lalu mencampur adukan antara monoteisme yang dibawa Ibrahim dan paganisme, merupakan percaya takdir yang kabur kuat dan tidak dapat ditawar-tawar, melebihi apa yang manusia tidak dapat dikendalikan. Paham ini diganti dengan gagasan Islam, Tuhan yang maha pemurah namun maha kuasa. Tuhan dalam Islam dan Tuhan dalam Yahudi. Menurut Francis Edward Peter, Al-Quran menuntut Muslim untuk beriman, dan sejarawan menyetujui bahwa Muhammad dan pengikutnya menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan Yahudi. Lihat Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 46. Allah Al-Quran adalah Tuhan pencipta yang sama dengan menggandakan perjanjian dengan Ibrahim. Peters menyatakan bahwa Al-Quran menggambarkan Allah lebih kuat dan luas daripada Yahweh dan sebagai Tuhan alam semesta. Tidak seperti Yahweh yang hanya lebih dekat pada orang Israel menurut Encyclopedia Britannia. Lihat juga bagian di bawah untuk perbandingan kasih Tuhan dalam Islam dan Kristen. Tuhan dikatakan dalam Al-Quran mencintai yang berbuat baik, dan dua bagian dalam Al-Quran mengekspresikan sebuah kasih yang saling mengerti antara Tuhan dan manusia. Namun Yudeo-Kristen mengajarkan cintai Tuhan dengan segenap hatimu tidak dirumuskan dalam Islam. Tekanan ini lebih pada kebebasan kehendak Tuhan, sehingga setiap orang harus berserah diri, yang paling utama menyerahkan diri kepada Allah. Islam merupakan agama itu sendiri. Tuhan dalam Islam dan Tuhan dalam Kristen. Islam dengan tegas menolak kepercayaan Kristen bahwa Tuhan itu tiga pribadi dalam satu hakikat. Lihat Tritunggal. Dalam konsepsi Islam tentang Tuhan, tidak ada kesetaraan antara Tuhan dan ciptaan. Kehadiran Tuhan dipercaya dan ada dimanapun, dan tidak menjelma sebagai siapapun dan apapun. Kristen Barat merasa Islam sebagai agama kafir selama perang salib dan pertama dan kedua. Muhammad dipandang sebagai setan atau Tuhan palsu yang disembah bersama Apollyon dan termangan dalam trinitas yang tidak suci. Pandangan tradisional Kristen adalah bahwa Tuhan Muhammad sama dengan Tuhan Yesus. Ludovico Marasi 1734, penerima pengakuan dosa Paus Innocentius IX, menyatakan Muhammad dan pengikutnya yang menganggap ortodoks telah dan melanjutkan untuk memiliki gagasan Tuhan yang asli dan logis, dan sifat-sifatnya selalu mengecualikan dan menolak Tritunggal, sehingga akan membutuhkan banyak waktu untuk menyangkal yang beranggapan Tuhan Muhammad berbeda dengan Tuhan sejatinya. Banyak pesan-pesan dalam perjanjian lama mengacu pada kasih Tuhan. Kasih Tuhan muncul dalam seluruh tanda-tanda dan penciptaan bumi, di mana manusia dapat hidup dalam kehidupan yang layak. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 21 sampai ayat 22. Pujian umat Muslim kepada Tuhan yang paling umum adalah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dua lainnya dari Asmaul Husna. William Montgomery Ward berpegang bahwa Kristen memiliki banyak tekanan dalam aturan tingkah laku Tuhan sebagai pengembala yang pergi mencari domba-domba yang hilang dan menyelamatkannya. Di sisi lain, Islam menolak sebagai doa bagi siapapun yang telah kafir. Dalam Islam,
Ward mengatakan Tuhan menyediakan nikmat bagi setiap golongan untuk mencapai kehidupan kekal, contoh kehidupan di surga. Dengan mengirim utusan atau nabi untuk mereka, Islam juga mengembangkan doktrin perantaraan Muhammad pada hari kiamat yang akan menerima mereka dengan baik. Meskipun yang berbuat dosa akan diadili atas dosa-dosa mereka baik di bumi maupun di neraka. Yang selanjutnya adalah pembuktian wujud Tuhan. Dalam adanya alam organisasi yang menakjubkan dan rahasia yang pelik, tidak boleh memberikan penjelasan bahwa ada suatu kekuatan yang telah menciptakannya. Setiap manusia normal percaya bahwa dirinya ada dan percaya pula bahwa alam ini ada. Dengan dasar itu dan dengan kepercayaan inilah dijalani setiap bentuk kegiatan ilmiah dan kehidupan. Jika percaya tentang eksistensi alam, maka secara logika harus percaya tentang adanya pencipta alam. Tetapi menolak adanya Khalik adalah suatu pernyataan yang tidak benar. Belum pernah diketahui adanya sesuatu yang berasal dari tidak ada tanpa diciptakan. Segala sesuatu sebagaimanapun ukurannya pasti ada penyebabnya. Oleh karena itu, bagaimana akan percaya bahwa alam semesta yang demikian luasnya ada dengan sendirinya tanpa pencipta? Banyak sekali Al-Quran yang menjelaskan tentang keberadaan Allah sebagai Tuhan semesta alam, yang terkandung dalam Ali Imran ayat 62 yang artinya, sesungguhnya ini adalah kisah yang benar, tidak ada Tuhan selain Allah, dan sungguh Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Keesaan Allah adalah mutlak, ia tidak dapat didampingi atau disejajarkan dengan yang lain. Sebagai umat Islam yang mengikrarkan kalimat syahadat la ilaha illallah, harus menempatkan Allah sebagai prioritas utama dalam setiap tindakan dan ucapannya. Bab 3 penutup. Kesimpulan dari makalah konsep ketuhanan dari agama di dunia dan agama Islam ini adalah, dalam Islam merupakan hal utama dan yang paling awal yang harus diperbaiki, karena itu merupakan fondasi yang menopang kehidupan keislamannya nanti. Pembuktian wujud Tuhan dalam Islam bisa dilihat dari adanya manusia, hewan, tumbuhan, dan seluruh alam semesta ini lahir pada pasti ada penyebabnya, pasti ada penciptanya, dan penciptanya itu adalah Allah, Tuhan bagi seluruh makhluk. Saran, semoga makalah ini dapat menjadi referensi bagi semua pihak untuk dapat lebih mengembangkan ilmu pengetahuan dan dapat pula mengerti dan paham akan ketakwaan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan makalah dan pengucapan saat mempresentasikan makalah. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.